Ibadah yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti difirmankan Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang 103. Fa'idza qadaytumus sholata fashkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum fa'idzat matnantum fa'aqimus sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, maupun di waktu ketika kita berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka segeralah dirikanlah sholat seperti sebagaimana biasanya, ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sebelumnya kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, ya, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umat dan pengikutnya hingga di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sobat Kolbun, jika kita tahu dan memahami betapa bermanfaatnya gerakan di dalam sholat itu, pastilah kita akan selalu mengerjakan sholat tepat waktu dan mengerjakan sholat itu dengan benar. Maka di sini, ya, di sini saya akan membeberkan beberapa manfaat, ya, jika kita itu melaksanakan sholat itu secara tepat waktu dan dengan cara yang benar. Manfaatnya, ya, yang pertama, jelas membuat badan kita akan senantiasa sehat. Lalu yang kedua, kita akan selalu dijaga oleh
malaikat Allah. Selanjutnya manfaat yang ketiga, ya, manfaat yang ketiga ini tentunya kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, serta dijaganya rumah beserta penghuninya dari berbagai bencana dan petaka. Untuk yang keempat, ya, manfaat yang keempat, wajah kita, ya, wajah kita atau muka kita akan begitu terlihat cerah, berseri, bersih, bercahaya. Karena dengan menjalankan sholat tentunya kita sebelumnya bersuci atau berwudu, ya. Untuk yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga hati kita dan melembutkan hati kita. Allah menempatkan kita ke dalam golongan orang-orang yang tidak akan merasa takut ataupun merasa bersedih. Nah, itulah beberapa manfaat yang akan kita dapatkan jika kita mengerjakan sholat itu dengan benar dan tepat waktu. Allah memerintahkan kepada kita, umatnya, untuk selalu bertakwa, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarangnya. Bentuk ketakwaan kita, ya, harus melakukan ibadah, ya, harus melakukan ibadah. Kita harus memahami jenis ataupun macamnya ibadah itu, karena bentuk ibadah itu sendiri ada dua, ya, ada dua bentuknya, ya. Yang pertama yaitu tentang ibadah ritual, ya. Kenapa disebut ritual? Karena ini merupakan suatu yang fardu, yang wajib, ya, ataupun sesuatu rutinitas, ya. Dapat saya contohkan di sini, ya, seperti waktu kita melaksanakan sholat, kemudian berzikir, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Dan ternyata ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah sholat dan puasa, sebab sholat dan puasa itu hanya disukai Allah, tetapi ada ibadah lain yang paling disukai Allah yang melebihi ibadahnya sholat dan puasa. Nah, kemudian mesti timbul pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa sholat dan puasa hanya disukai Allah? Nah, kemudian ibadah apakah itu sehingga Allah begitu menyukainya? Nah, mari kita mulai membuka, ya. Kita harus memutar sejarah kembali, memutar kisah cerita tentang Nabi Musa yang berdialog langsung dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Musa pernah menanyakan secara langsung kepada Allah tentang amalan apa atau ibadah apa yang paling disukai Allah. Nah, Nabi Musa menanyakan hal itu, ya, menanyakan tentang sejumlah atau macam-macam ibadah apa saja yang harus dilakukan, atau manakah yang lebih Allah sukai, ya, apakah sholat ataupun zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab pertanyaan Nabi Musa tersebut bahwa sholat itu hanya untuk kebaikan kamu sendiri, karena dengan melaksanakan sholat membuat seseorang itu terjaga dari perkara keji dan mungkar. Lalu sementara untuk zikir, ibadah zikir itu juga hanya untuk diri kita sendiri manfaatnya, ya. Sebab zikir tersebut akan menenteramkan hati bagi yang melaksanakannya. Kemudian Nabi Musa bertanya kembali, apakah puasa yang disukai oleh Allah? Allah kemudian menjawab kembali, puasa itu pun hanya untuk badan atau diri kita sendiri, ya. Sebab puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsu kita. Nabi Musa menjadi semakin penasaran dan kemudian menanyakan kembali kepada Allah, ya Allah, lalu ibadah apakah yang sebenarnya yang paling Allah sukai? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa ibadah yang paling Allah sukai itu adalah sedekah. Nah, sedekah, ya, sedekah itu merupakan ibadah yang paling disukai, bukan hanya disukai oleh Allah, tapi paling disukai, paling utama. Nabi Musa pun bertambah rasa ingin tahunya, ya. Kemudian pertanyaan Nabi Musa selanjutnya, kenapa sedekah ya Allah? Allah kemudian memberikan pengertian dan penjelasan kepada Nabi Musa. Fahamilah wahai Musa, karena dengan sedekah tersebut engkau telah menyelamatkan serta membantu seseorang yang sedang kesusahan. Dengan sedekah tersebut, sesungguhnya Allah berada di samping orang-orang yang melakukan sedekah tersebut. Nah, begitu. Jadi amal ibadah yang paling disukai Allah itu ialah sedekah. Yang paling disukai oleh Allah itu adalah sedekah.
Jika sholat, zikir, dan puasa, dan haji itu memang berpahala besar, tapi hanya disukai. Jadi belum paling, ya. Yang paling disukai yaitu cuma sedekah. Nah, sekarang marilah kita coba untuk memahami kisah atau cerita antara pertemuan, ya, Allah dengan Nabi Musa tersebut. Jadi menurut penafsiran ini, Allah itu bukanlah membutuhkan amal ibadah dari kita seperti sholat, puasa, ataupun zikir, bahkan ketika kita menunaikan ibadah haji. Sebab sholat, puasa, maupun zikir yang kita kerjakan itu tidak menjamin jika hal itu akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memang pahalanya tinggi, sebab semua itu hanya untuk diri orang yang melakukannya. Sementara jika kita membahas tentang sedekah, adalah merupakan suatu ibadah yang tidak hanya berpahala tinggi dan disukai oleh Allah, karena untuk sedekah itu berdampak sangat luas, ya. Karena dampaknya terhadap orang lain yang membutuhkan akan bantuan kita. Jadi setidaknya dengan sedekah tersebut membuat orang lain yang lagi membutuhkan bantuan itu sangat merasa bahagia. Nah, dengan hal demikian itu sehingga Allah sangat menyukai dengan ibadah yang satu ini. Ibadah sholat, jika kita renungkan dan kita nilai, itu merupakan separuh dari perjalanan kita menuju surganya Allah. Sementara untuk ibadah puasa itu akan menghantarkan seseorang hanya sampai di depan pintu surga. Sebagai pelengkapnya, agar kita bisa memasuki surganya Allah hanya dengan kelengkapan, ya, melengkapinya dengan sedekah, ya. Dengan kita bersedekah, kita berhak dan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Banyak ulama besar mengingatkan tentang pentingnya dari ibadah sedekah ini. Sebab dengan seseorang yang hanya fokus dalam sholat, kemudian puasa, ataupun berzikir hebat sehari semalam melakukan zikir, karena hal itu hanya berguna untuk dirinya sendiri saja. Hal ini belum bisa mencerminkan suatu bentuk kecintaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hanya dengan ibadah sedekah, ya, dengan ibadah sedekah inilah yang bisa menyempurnakan seluruh ibadah-ibadah
yang lain. Selain itu, sedekah juga bisa mendatangkan rezeki yang tidak terduga, termasuk urusan dunia yang akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akan mengupas tentang ibadah yang bernilai ritual maupun non-ritual, seperti sholat, dzikir, puasa, kemudian ibadah haji. Semua itu merupakan ibadah ritual, ya. Nah, kali ini kita akan membahas sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap dan pembanding. Ini membahas tentang ibadah yang non ritual juga, ya. Bahwa salah satu tujuan Allah itu menciptakan manusia sebenarnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu diutuslah para rasul dan kemudian diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi wajarlah jika kita sudah seharusnya melaksanakan perintah Allah tersebut. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang ibadah yang non-ritual. Apa sajakah itu? Baik, banyak, ya. Banyak dari para ulama dan guru-guru kita menyebutnya dengan ibadah ghairu ma'doh. Nah, di sini yang merupakan ibadah ritual yaitu ibadah maddoh. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah ibadah ghairu ma'doh. Menurut arti ma'doh itu berarti murni atau tidak bercampur. Sedangkan kalau ghairu ma'doh itu memiliki arti sebaliknya, yaitu tidak murni atau sudah bercampur dengan yang lain. Ini menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, ibadah maddoh itu adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu ataupun kadarnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan mengetahui tentang ibadah ini kecuali melalui penjelasan-penjelasan Allah dalam Al-Quran ataupun penjelasan-penjelasan dari Rasul-Rasulnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi seperti dalam soal ibadah maddoh.
segalanya tidak boleh kecuali yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam masalah ibadah madho ini tampak jelas ya kebutuhan manusia kepada Sang Pencipta. Ya, ini dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Seperti turunnya wahyu melalui para nabi. Hal ini membuktikan bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh daya nalar kita. Dan hal inilah yang menjadikan setiap manusia, ya terutama para filsuf muslim, selalu berusaha untuk menafsirkan menurut akal dan pikiran mereka. Wajarlah jika hal itu selalu terjadi perbedaan menurut penafsiran mereka, sebab akal manusia itu terbatas dan ada batas. Jika untuk menguak misteri rahasianya Lauhul Mahfuz, ya. Sementara untuk ibadah ghairu ma'dhah, yaitu merupakan sebuah bentuk amal atau kegiatan yang tujuannya itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tempat dan waktunya tidak diatur secara rinci oleh Allah. Di antara ibadah yang termasuk ibadah ghairu ma'dhah ini yaitu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu sedekah, kemudian infak, belajar, mengajar, berzikir, dakwah, ngaji, tolong menolong, ataupun gotong royong. Itulah yang termasuk di dalam ibadah ghairu ma'dhah, ya. Nah, begitulah sobat Kolbun yang bisa saya sampaikan tentang ibadah yang paling disukai oleh Allah, dan ibadah tersebut yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.